Pernahkah Anda merasa seolah Anda tidak cukup baik? Atau pernahkah dalam pikiran Anda mengatakan bahwa saya tidak cukup pintar? Atau saya tidak layak berada di sini? Atau saya bukan siapa-siapa? Kalau iya, Anda tidak sendirian. Karena pikiran-pikiran itu adalah sebuah pertempuran yang sedang dihadapi oleh mungkin hampir semua dari kita. Tapi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mendalami sebuah kebenaran tentang suatu kalimat yang menyatakan bahwa you are more than what you think. Halo, perkenalkan nama saya Vansia, mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro angkatan 2022. Tapi kenapa kita sering merasa kecil, merasa tidak cukup? Padahal mungkin orang-orang melihat kita tidak seperti itu. Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Menurut studi dari University of California, Berkeley, menjelaskan adanya fenomena yang disebut dengan negativity bias, yang menyatakan bahwa otak manusia berevolusi untuk lebih memperhatikan ancaman dan kegagalan dibandingkan keberhasilan. Hal ini berarti kegagalan kecil itu terasa jauh lebih besar dibandingkan keberhasilan kecil yang telah kita lakukan. Maka dari itu tidak heran kalau misalkan kita lebih mengingat saat kita mungkin salah ngomong ke orang lain dibandingkan kita memuji seseorang. Selain bias negatif tadi, ada faktor lain yang juga menyebabkan mengapa kita bisa takut. Yang pertama yaitu self-limiting beliefs. Sebuah studi dari Journal of Anxiety, Stress and Coping menunjukkan bahwa rasa cemas sebelum tampil di depan umum seringkali tidak berkorelasi dengan hasil yang buruk. Hal ini berarti merasa takut bukan berarti Anda akan gagal. Yang kedua yaitu fixed mindset. Seorang ahli dari Stanford University menemukan bahwa seseorang yang cenderung memiliki fixed mindset itu lebih mudah menyerah karena mereka percaya bahwa bakat itu tetap sudah ada dari lahir dan tidak bisa diubah. Sedangkan orang-orang yang memiliki atau menetapkan growth mindset itu kebalikannya. Mereka bisa percaya bahwa bakat itu bisa diasah dan juga mereka berani untuk mencoba meskipun takut. Ketakutan kita seringkali bukan karena tidak mampu, tapi karena kita masih terjebak dalam keyakinan lama atau pikiran lama yang buruk yang harusnya sudah kita tinggalkan sejak lama. Saya tahu rasanya takut, karena saya pernah berada di situ. Dulu waktu sekolah, ketika memilih ekstrakurikuler, pasti saya memilih yang berhubungan dengan seni, khususnya paduan suara. Hal ini karena saya senang bernyanyi. Namun sebenarnya saya adalah anak yang sangat pemalu. Maka dari itu memilih tim paduan suara adalah pilihan yang aman. Karena saya bisa bernyanyi bersembunyi di antara teman-teman dan tertutup dari orang lain, aman dari tatapan orang banyak. Bahkan di SMA saya teringat ketika saya menjadi tim properti di ekstrakurikuler saya. Saat itu saya harus membawa pohon properti untuk sebuah drama musikal. Di situ saya melihat teman-teman saya yang menjadi pemeran tampil di depan umum dan menari-nari. Rasanya tidak terpikirkan oleh saya jika saya akan bisa menjadi seperti mereka. Kemudian waktu berlalu. Pada Agustus 2024, paduan suara dari fakultas saya mengadakan sebuah pertunjukan. Saat itu mereka membuka audisi dan saya sempat ditawari untuk coba ikut audisi tersebut. Dalam hati, saya ingin sekali untuk mencoba audisi tersebut. Ingin tahu bagaimana rasanya bisa mengekspresikan diri di tempat umum. Tapi ketakutan itu muncul. Apakah saya cukup bagus? Atau
Apakah saya layak untuk mendapatkan peran itu? Dan apakah saya bisa membawakannya dengan lancar? Akhirnya dengan dukungan teman dan keluarga, saya mencoba untuk memberanikan diri mengikuti audisi tersebut. Dan siapa sangka, ternyata saya terpilih untuk menjadi pemeran utamanya. Kemudian saat hari itu tiba, saya masih ingat saat itu sekitar 700 mata penonton melihat kami. Saat itu saya tampil di depan dan alhamdulillah pertunjukannya berjalan dengan lancar. Anehnya, saya tidak merasakan takut ataupun gugup di panggung. Malahan saya bisa menikmati pertunjukan tersebut. Dan saat itulah saya sadar, terkadang kita tidak tahu apa yang mampu kita lakukan sampai kita berani untuk melakukannya. Ternyata saya lebih dari apa yang saya pikirkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa percaya bahwa kita lebih dari apa yang kita pikirkan? Bagaimana kita bisa melangkah ke depan tapi tidak membawa ketakutan kita, melainkan dengan keberanian? Yang pertama yaitu mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Seringkali rasa saya tidak cukup baik itu bukan pikiran yang muncul sekarang, tapi karena trauma atau pikiran yang mengganjal dari pengalaman sebelumnya. Nah, langkah penting untuk menghadapi itu adalah kita bisa mengubah narasi negatif itu menjadi kalimat yang membangun. Misalnya seperti dari saya tidak bisa menjadi saya sedang belajar. Hal ini bertujuan supaya kita tidak dikendalikan oleh rasa takut kita, melainkan dengan perspektif baru yang lebih membangun dan optimis. Yang kedua yaitu mulailah dari kemenangan kecil terlebih dahulu. Karena faktanya banyak orang yang menunggu kalau kita harus berhasil dulu, harus punya pencapaian besar dahulu, baru kita bisa percaya diri. Padahal rasa percaya diri itu dibangun lewat pengalaman. Misalkan seperti berani mengungkapkan pendapat saat rapat, atau berani maju ke depan kelas, atau berani berkenalan dengan orang baru. Hal ini sesuai dengan konsep dari The Progress Principle dari Harvard Business Review yang menyatakan bahwa perasaan positif terbesar dalam pekerjaan berasal dari kemajuan kecil dalam pekerjaan yang bermakna. Hal ini berarti bahwa setiap langkah kecil merupakan bukti nyata bahwa kita bisa secara perlahan yakin pada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Tujuan dari menerapkan keyakinan ini juga supaya kita tidak bergantung pada validasi besar, tapi kita bisa membangun dari keyakinan diri kita sendiri melalui pengalaman kecil secara konsisten. Yang ketiga yaitu berani tampil sebelum siap. Faktanya, orang-orang itu masih harus menunggu sampai mereka 100% siap, baru mereka berani untuk maju ke depan. Padahal rasa siap itu jarang datang di awal, atau mungkin tidak semua orang tuh benar-benar siap 100%. Justru dengan memulai tindakan dalam ketidakpastian, kita bisa belajar sambil berproses dalam langkah tersebut dan membangun keberanian dari pengalaman yang nyata, bukan hanya dari pikiran saja. Jadi, keberanian datang bukan dari sebelum munculnya suatu tindakan, tapi sesudahnya. Semakin sering kita mencoba, maka semakin kecil ketakutan itu muncul. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti menunggu percaya diri datang dari luar. Kepercayaan diri tidak diberikan. Kepercayaan diri itu dibangun. Dibangun lewat satu tindakan kecil, satu langkah maju, satu bukti bahwa Anda lebih kuat dari apa yang Anda pikirkan atau Anda takutkan. Karena dunia tidak butuh kesempurnaan, tapi dunia butuh kalian dengan ketidaksempurnaan kalian menunjukkan potensi yang kalian miliki yang sebenarnya mungkin bisa jauh lebih dari apa yang kalian pikirkan. Maka mulai dari hari ini, buktikan pada dunia bahwa you are more than what you think. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa.